nggak peduli. Aku ngerti, capek banget memang jadi orang Indonesia, capek banget memang jadi orang Muslim. Karena kita harus ngurusin banyak hal di waktu yang sama. Urusan Palestina nggak habis-habis, urusan agama nggak habis-habis, cara untuk nyelamatin anak muda nggak habis-habis. Lah ini pemerintahnya bikin masalah terus. Dan bukan hanya pemerintahnya, malah pimpinannya yang harusnya mohon maaf, kamu itu justru harusnya nyelesain masalah, jangan buat masalah yang baru. Ketika misalnya ngasih terus kemudian statement bahwa saya pendidikan itu tidak, aku nggak tahu statement pastinya, nanti kita akan kasih di sini linknya atau mungkin kata-katanya. Tapi statementnya kira-kira ya sekolah tuh nggak ada gunanya sebenarnya. Jadi kayak skill itu nggak ada hubungannya dengan sekolah. Nah, salah satu contohnya adalah Bahlil misalnya. Bahlil lihat aja sekarang sekolahnya nggak bisa di Google. Sekolahnya sudah nggak ada. Artinya pencapaian kita, prestasi kita tidak tergantung dari pendidikan. Jadi pendidikan tuh nggak buat pintar atau semacamnya lah. Walaupun memang betul diklarifikasi di akhir-akhir bahwa saya tidak selalu pendidikan itu menghasilkan sesuatu yang bersifat ilmu misalnya. Memang betul diklarifikasi, tapi ini aja sudah paradoks kan. Omongan di awal dibatalin lagi dengan omongan di akhir. Lalu kita bisa percaya yang mana? Tapi perkataan-perkataan semacam ini sangat-sangat kontraproduktif. Kenapa? Karena diucapkannya oleh pemimpin. Contoh kayak gini misalnya ya. Aku misalnya contoh sebagai seorang muslim, aku ngajarin orang atau aku ngasih tahu orang bahwasanya berbuat baiklah, karena berbuat baik itu misalnya adalah sesuatu yang menjadi bekal bagi kita untuk menghadap pada Allah. Tiba-tiba aku bilang, nggak usah berbuat baik, orang pelacur aja ada yang masuk surga. Mungkin betul ada faktanya, tapi jangan sampai kita mengeneralisir, karena fakta per case itu tidak bisa menutupi sebuah yang bersifat umum, sebuah yang bersifat general, atau sebuah yang bersifat formula umum gitu maksudnya. Nah, ini yang dilakukan adalah, ya ngapain sekolah? Apa yang pengen di-highlight dari sana? Yang di-highlight kan adalah, jadilah kayak Bahlil. Meskipun dia nggak sekolah, tapi dia bisa jadi menteri. Gitu kan ya. Tanpa kemudian membahas kenapa dia bisa jadi menteri. Kan kalau kita logikanya, ekspektasi kita, itu kan bahasanya begini ya. Ini ekspektasi kita. Bahasanya adalah, jadi gini loh teman-teman sekalian. Pendidikan itu sesuatu yang sangat penting sekali. Karena kenapa? Coba lihat bagaimana pendidikan itu bisa berfungsi dalam kehidupan kita. Dia jelasinlah begini, dan begini. Semua tentang pendidikan. Hanya saja, bagi teman-teman sekalian yang mungkin belum beruntung untuk bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah favorit, belum bisa masuk dalam universitas-universitas favorit, jangan putus asa. Karena kalau Anda tetap punya kemauan, tekad yang keras, dan sebuah usaha yang tidak terbatas, mungkin kamu akan bisa mendapatkan privilege. Seperti Pak Bahlil misalnya. Pak Bahlil apa ya? Ya apalah pokoknya teman-teman boleh tulis. Tapi itu salah satu yang kita ekspektasi dari seorang pemimpin. Tapi kalau misalnya dia ngomong bahwa saya pendidikan itu nggak perlu, maka ya benar juga sih kadang-kadang ya. Orang pikir ngapain kita sekolah tinggi-tinggi? Orang wapres kita aja nggak sekolah tinggi. Ngapain terus kemudian kita sekolah bagus-bagus? Orang pejabat-pejabat kita aja kadang-kadang ngomongnya sembarangan. Gitu kan ya. Untuk apa kita punya argumen? Orang lebih baik terus kemudian kita nyewa buzzer aja. Walaupun argumen kita kacau. Walaupun terus kemudian kata-kata kita banyak yang blunder dan banyak yang salah. Tapi kita tetap aja bisa dibelain. Yang penting punya uang dong daripada pinter. Nah mungkin itu yang pengen ditunjukkan nih sama yang sekarang. Dan itu berbahaya banget. Walaupun konsisten dengan apa yang aku sampaikan, memang betul berarti pendidikan itu adalah musuh bagi pemerintahan yang sekarang atau musuh daripada kezoliman secara umum. Artinya balik lagi tentang ekspektasi. Ekspektasi kita pada pemerintah itu nggak kayak gini. Ekspektasi kita, kalau aku mau sederhanain ya, gini deh. Setiap orang itu punya beban. Apa bebannya? Bebannya adalah ekspektasi orang. Sebagai anak pertama, kita tentu punya ekspektasi berbeda dengan anak yang terakhir. Dan anak yang terakhir punya ekspektasi juga dari orang tuanya. Anak tengah punya ekspektasi yang berbeda dengan anak pertama dan anak ketiga. Tapi, teman-teman sekalian, kalau ada di antara 275 juta rakyat Indonesia, maka seharusnya secara teoritis yang paling banyak diharapin oleh orang, sama orang, lebih pintar daripada yang lain, lebih sabar daripada yang lain, lebih bijaksana daripada yang lain, lebih adil daripada yang lain, yaitu adalah pemimpin dan pemerintah. Maka wajar Imam Ahmad bin Hambal ngasih tahu pada kita, andai kita punya doa yang paling mustajabah, doa yang paling makbul, doa yang paling kena, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, maka terus kemudian siapa yang harus kita doakan? Pemimpin.
Kenapa? Karena kalau mereka baik, itu kebaikan bagi semua. Kenapa? Itulah ekspektasi orang. Dan by the way, kalau seandainya ekspektasi ini benar-benar diperhatiin, nggak mudah bagi orang untuk menerima amanah. Itulah yang menjelaskan. Kenapa ketika ada orang di masjid, lalu kemudian tiba saat untuk sholat jamaah, itu orang-orang pada tuduh-tuduhan tuh, saling tuduh-tuduh tentang siapa yang jadi imam. Kenapa? Karena mereka takut mereka nggak seperti ekspektasi orang. Tapi begitu terus kemudian urusannya adalah urusan jabatan, urusan yang ada urusannya dengan uang, ada urusannya dengan kekuasaan, ekspektasi itu seolah-olah ditiadakan. Justru yang terjadi adalah ekspektasi negatif. Ini pula yang terus kemudian kita lihat pada perkara-perkara yang lain. Orang nggak expect, tahu nggak? Dirjen, aku nggak tahu apa ya jabatannya, kalau nggak salah dirjen. Nanti coba dicek, dirjen Dukcapil, presentasi tentang penduduk Indonesia. Apa terus kemudian kita dapat? Ternyata yang paling banyak dari data-data menunjukkan Indonesia itu adalah bintangnya Cancer. Lah, kocak. Ini kocak, tapi nangis kita tuh kemudian dengernya. Kita ketawa tapi dalam hati kita menangis. Dan yang paling dikit adalah Aquarius. Apa yang pengen lu deliver daripada data ini? Lu pengen deliver bahwa Aquarius adalah orang-orang yang paling langka gitu, dan Cancer adalah orang-orang yang paling mainstream gitu, atau apa yang pengen kamu sampaikan? Coba orang buka Cancer, oh hari ini keuangan sulit, lalu terus kemudian asmara, dia suka sama kamu tapi kamunya mungkin gak yakin dan suka sama yang lain. Apa ini maksudnya? Zodiak bro, zodiak dijadiin bahasan di dirjen. Apalagi yang kita ketahui dari sana? Yang kita ketahui ternyata anak-anak Indonesia itu terpengaruh banyak juga oleh nama-nama anime. Ada Sasuke, ada Naruto. Please, kita nggak expect loh, serius, in a negative way ya. Kalau andaikan nggak expect dalam good way, itu membuat kita jadi senang sama orang. Tapi dalam negative way, kita nggak expect beneran. Dan problemnya adalah kalau terus-terusan ngeles. Seperti kayak kemarin, Presiden bilang orang desa nggak pakai dolar. Maka kalau dolar naik, yang susah itu adalah orang-orang kota dan sering pergi ke luar negeri. Orang-orang desa mah nggak susah. Itu pernyataan jelas-jelas blunder. Tapi untuk ngelesnya gimana? Oh, orang-orang sibuk nyapu tuh. Apa bilangnya? Oh, ini cuma Presiden pengen menghibur aja. Oh, ini cuma presiden berstrategi aja. Dia strategi banget orangnya. Dia Kopassus kan. Dia strategi banget. Supaya gimana caranya agar yang gak suka sama dia semuanya muncul. Itu strategi banget. Terus tiba-tiba terus kemudian Dirjen Dukcapil ngomong Cancer yang paling banyak, Aquarius yang paling dikit. Data-data ditampilin. Ada Naruto, Sasuke dan segala macam. Disapu lagi. Terus kemudian ada Kepala BGN ngomong terus kemudian telur itu membuat bisul. Itu cuma memancing. Sapu aja terus. Tapi aku pengen kasih tahu, setiap orang-orang itu punya ekspektasi, dan mereka ditunggu untuk bisa live up expectation. Yang mau kita kasih tahu adalah kalau andaikan mereka terus-menerus untuk ngeles, mereka terus-menerus untuk tidak live up expectation, yang terjadi adalah hilang rasa trust. Dan kita nggak tahu nih kapan lu ngomong benar dan kapan lu ngomong salah. Dan jangan heran kalau lu ngomong benar seolah-olah salah terus. Dan kalau kenapa lu ngomong benar? Mungkin kalau lu ngomong benar itu seolah-olah orang lain bilang salah terus. Kenapa? Karena ketika lu bilang salah, lu selalu ngeles kalau itu adalah sesuatu yang benar.